قائما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah salat maghrib selamat datang di hadirat Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih berkesempatan untuk sholat berjamaah, melanjutkan silaturahim dan sama-sama mengkaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, insyaallah termasuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Allah. Kajian kita lanjutkan, kita ambil dari HPD jilid 3. Ini menjadi kitab coklat, sampul biru tapi isinya coklat. Jadi bukan kitab kuning, tetapi kitab coklat Muhammadiyah. Sehingga termasuk kita sama-sama mengkaji hasil karya dari ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang sudah diputuskan menjadi himpunan putusan tarjih, yang ini menjadi kewajiban kita untuk mempelajari sehingga kita betul-betul memahami apa visi dari Muhammadiyah serta pemahaman agama menurut Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan masih masalah etika politik. Jadi Muhammadiyah tidak anti politik, karena Islam sendiri itu politik bagian dari siasat. Kalau dalam agama kita itu siasat, cara mencapai tujuan, namanya politik. Sehingga ketika orang mengatakan tidak usah ikut-ikutan politik itu kotor. Yang kotor bukan politiknya, tapi yang kotor adalah yang mengatakan atau pelakunya. Sehingga presiden kita yang lalu menyampaikan jangan campur adukan Islam agama dengan politik, dan itu merupakan doktrin dari kaum ateis, paham komunis, sehingga memisahkan antara agama dan politik yang merupakan inti dari pemisahan supaya orang-orang itu menjadi sekuler. Jadi kita tidak bisa seperti itu, karena politik bagian dari agama. Sehingga ketika ada piagam Madinah, piagam Madinah itu juga merupakan bagian dari politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam etika politik yang ditulis dalam majelis himpunan majelis tarjih yang ketiga ini, dulu sudah kita sampaikan nilai-nilai dasar kehidupan politik. Yang pertama keadilan, kemudian persaudaraan, yang ketiga persamaan. Baru sampai yang ketiga. Kita lihat sekarang yang keempat yaitu musyawarah. Jadi dalam etika politik itu harus ada musyawarah. Di dalam surat Al-Shura ayat 38 utamanya wa amruhum syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Lalu yang dalam urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi musyawarah itu boleh
bagian dari etika berpolitik. Sehingga kalau ada politik kok tidak ada musyawarah, itu berarti tidak berkenaan dengan etikanya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233, fa in arada fisolan antarasin fa in arada fisolan antarasin minhuma matasyawurin fala junaha alaihima. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Nah, ini di sini diambil ketika seorang suami istri ketika ingin menyapih putranya yang masih basi sebelum 2 tahun, itu harus dimusyawarahkan. Jadi tidak boleh semena-mena. Berarti kalau dimusyawarahkan pada ridhonya, pada ikhlasnya, maka tidak ada dosa. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhi darimu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Ya, jadi dalam politik itu harus ada musyawarah, dan sudah tepat kalau di dalam Muhammadiyah, dalam organisasi Muhammadiyah itu sesuatu selalu berdasarkan hasil musyawarah, bukan berdasarkan mimpinya Kiai Cahyono Wangsit. Jadi dasar bukan berdasarkan musyawarah, atau bukan berdasarkan maksud, apalagi mimpi dan lain sebagainya, tapi berdasarkan hasil musyawarah, berdasarkan kajian dari berbagai sumber ilmunya. Kemudian yang kelima yaitu pluralitas. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Jadi ini merupakan dasar dari pluralitas. Pluralitas itu apa bacanya? Apa masalahnya? Cukup. Iya. Majemuk. Jadi kemajemukan. Jadi dalam dunia politik harus diakui adanya kemajemukan. Berarti semua lapisan, semua pendapat, semua golongan, semuanya harus diadopsi, artinya harus diterima. Jadi tidak hanya berdasarkan satu golongan atau seseorang. Dan nanti akan menghasilkan kesepakatan bahwa yang paling baik adalah yang paling takwa. Kemudian yang keenam yaitu kedamaian.
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi artinya di dalam politik itu sesungguhnya tidak ada musuh. Jadi tidak ada permusuhan, yang ada adalah perdamaian. Kemudian orang yang berbeda pendapat itu bukan musuh, tetapi lawan. Maksudnya lawan berpikir, lawan berargumentasi, sehingga didapatkan sebuah kesepakatan atau sebuah nilai yang paling baik. Jadi bukan menang-menangan. Itu namanya perdamaian. Tapi kadang-kadang untuk di negara kita itu nampaknya masih jauh dari nilai-nilai perdamaian itu. Yang ada bukan perdamaian tetapi adalah kriminalisasi, sehingga menimbulkan ancaman dan ketakutan. Maka tidak heran ketika ada suatu masalah itu ternyata merugikan dari rakyat, tapi kenapa orang-orang yang bergerak di dalam politik termasuk anggota DPR tidak ada yang bersuara, tidak ada yang menyuarakan kehendak masyarakat dan rakyat, padahal mereka seharusnya adalah bersuara menyuarakan hasil pemikiran atau menyuarakan hati nurani dari rakyat, tetapi mereka tidak berani. Kenapa? Nah, ternyata takut dihancam, dikriminalisasi. Nah, macam-macam kriminalisasinya. Ada yang ancaman kekerasan, ada yang ancaman amplopan. Jadi kalau sudah di amplop itu, maka tidak ada suara. Dan semacam itu bertentangan dengan konsep di dalam Islam masalah perdamaian. Jadi lawan berpikir bukan musuh, tetapi lawan berpikir adalah partner. Bagaimana mendapatkan ide gagasan yang paling baik. Maka sebagaimana seorang petinju yang dilawan itu bukan musuhnya, tetapi adalah lawan bertanding. Kemudian dalam surat Hujurat ayat 9 dan 10, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dan jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itulah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan pahala. Jadi termasuk kalau ada dua golongan dari kelompok muslim yang berperang, maka kewajibannya adalah mendamaikan. Kalau yang salah satu itu malah berbuat aniaya, maka yang berbuat aniaya itu Allah memerintahkan untuk diperangi sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jadi ternyata politik dalam Islam itu sangat luar biasa, bagus, maka perlu diterapkan. Bagaimana cara menerapkannya? Kita memilih pemimpin yang Islami. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah menjelaskan, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi maksudnya dikembalikan kepada kami Allah itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Jadi tentunya pelaku-pelaku politik, baik itu politik rumah tangga maupun politik kenegaraan, itu semuanya harus menyadari bahwa semua yang dilakukan itu akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau orang yang beriman, pertanggungjawabannya disadari bukan hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat. Sehingga saya pernah sampaikan pada teman-teman ketika masih menjadi Umar Bakri di sistem pemerintahan, maka saya sampaikan mari kita berbuat jujur apa adanya. Kita kampanyekan lebih baik diaudit manusia daripada diaudit malaikat. Kenapa kalau begitu? Karena kalau diaudit manusia, kalau salah masih bisa minta maaf. Tapi kalau diaudit malaikat sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata yang bisa menerima pemikiran itu tidak banyak. Jadi dalamnya, padahal sesuatunya harus berdasarkan pertanggungjawaban. Karena itu kembali kepada ini. Jadi dalam dunia politik menurut Islam itu semuanya ada pertanggungjawaban. Dalam hadis dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepimpinannya. Setiap imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap lelaki dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap perempuan di rumah suaminya adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap pembantu rumah tangga adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi jelas sekali bahwa di dalam Islam itu semuanya harus bertanggung jawab pada akhirnya. Sehingga dengan demikian kalau kita pahami sesuatu yang dipertanggungjawabkan pada akhirnya, maka tentunya akan dilakukan sesuai dengan garis yang sudah ditentukan sehingga tidak menyimpang. Nah, dengan demikian antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya akan menghasilkan nilai yang sinkron signifikan. Itu bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu otokritik. Dalam surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadap dirimu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata Islam itu mengajarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa di pengadilan Allah nanti kita sendiri yang membaca kitabnya. Jadi Allah perintahkan bacalah kitabmu dan cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadap dirimu. Sehingga kalau kita menyadari bahwa nantinya yang akan menghisab, menghitung, mengevaluasi catatan adalah diri sendiri, saya kira ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kira-kira sampai hari ini kita malu gak kalau melihat catatan kita? Memang kita tidak pernah mencatat, tetapi malaikat yang mencatatnya. Sehingga tentunya kita akan
sebagaimana para pemain-pemain sinetron itu ketika mau syuting, ya, mau bermain sedang di syuting, maka dia akan berbuat sebaik-baiknya. Karena apa? Karena nanti hasilnya akan dilihat orang banyak. Nah, sebelum dilihat orang banyak, maka dilihat diri sendiri. Kira-kira kamu mau. Nah, jadi dengan demikian ini menjadi bahan renungan bagi kita. Kalau nanti kita sebagai seorang yang harus bertanggung jawab, termasuk kepala keluarga itu kan bertanggung jawab juga. Jadi catatan kita bagaimana sebagai kepala keluarga, kemudian sebagai takmir itu juga nanti juga harus bertanggung jawab. Ketua cadangan juga begitu, apalagi presiden. Jadi kita nggak bisa berbuat tipu-tipu ketika di hadapan Allah. Kalau di dunia barangkali tipu-tipu hal yang mudah, karena dengan materi orang banyak diapusi gitu, tapi di hadapan Allah maka semuanya menjadi hadir pertanggungjawabannya. Dengan itu sebagai seorang politikus yang beriman, tentunya dasar-dasar ini menjadi renungan dan menjadi pertanggungjawaban, sehingga kita harus hati-hati. Sebagaimana kita harus bisa bermain cantik, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah itu kan dulu pernah ada seorang yang dikejar mau dibunuh, tapi Rasulullah sedang duduk melihat orang yang dikejar mau dibunuh. Kemudian setelah orang yang mau dibunuh pergi, Rasulullah berdiri. Ketika yang membunuh datang, kemudian tanya, ya Rasulullah, penjenengan melihat si fulan? Apa jawab Rasulullah? Selama saya berdiri, saya tidak melihat si fulan. Jadi jawabannya, selama saya berdiri, saya tidak melihat si fulan lewat di sini. Salah enggak ya? Salah enggak? Padahal tadi melihat simpulan lewat, tapi diplomasinya gimana? Selama saya berdiri, saya tidak melihat simpulan lewat. Berarti apa? Tidak salah. Selama beliau berdiri. Inilah diplomasi seorang yang baik, yang pintar, sehingga dalam rangka menyelamatkan orang lain harus bisa berdiplomasi dengan sebaik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita bicara masalah etika politik, selanjutnya kita bicara masalah kekuasaan. Di dalam HPT ini dijelaskan kekuasaan menurut ajaran Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjelmaan dari misi kekhalifahan manusia di muka bumi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Jadi kekuasaan itu adalah bagian dari penjelmaan misi dari kekhalifahan. Jadi seorang khalifah diberi apa? Dia punya kuasa, punya kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu maka bisa mengatur. Maka ketika yang berkuasa itu tidak amanah, sehingga apa? Dia tidak bisa mengatur dengan baik. Makanya ketika kita punya pemimpin jauh, ketika kita punya pemimpin kurang cerdas, kurang pintar, kalau dalam bahasa terus terangnya adalah pelongo, maka bagaimana kepemimpinannya? Ya jelas tidak akan dia berusaha bertanggung jawab, bahkan mungkin dia tidak sadar kalau dia sebagai seorang pemimpin. Apalagi seorang pemimpin ditanya kepala jawabannya, apa takonan? Jangan tanya pada saya.
Islam, sesungguhnya kepemimpinan berdasarkan demokrasi itu bersyarat. Jadi demokrasi itu bersyarat. Artinya apa? Orang-orang yang ikut terlibat dalam demokrasi itu memenuhi standar yang sama. Artinya apa? Artinya punya kesepahaman, punya pemikiran, punya intelektual, punya pendidikan yang sama. Sebab apa? Kalau tidak mempunyai yang sama, maka bisa jadi yang baik tidak terpilih, yang tidak baik bisa terpilih. Karena di demokrasi itu kan sekolah terbagi. Maka harus diberikan syarat. Maka ketika itu ditetapkan di Indonesia, ini namanya perlu dievaluasi demokrasinya bagaimana. Karena ternyata ketika terjadi pemilihan yang namanya suap menyuap menjadi hal yang biasa, itu berarti apa? Demokrasi tidak berlaku. Bapak